mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi, mungkin selama ini sudah bahkan download aplikasinya atau sering dibuka oleh teman-teman, yaitu adalah sosial media yang dijaring video. Yang dimana tentunya dari informasi YouTube ini teman-teman pun juga sudah tahu bahwa Indonesia ini adalah urutan nomor 3 ya. Jadi urutan nomor 3 setelah yang namanya US ya. Nomor 1 itu India, urutannya India, kemudian ada Amerika, dan yang ketiga adalah baru Indo. Nah, dari pengguna terbanyak di dunia. Dan di Indonesia user ini ada 139 juta manusia atau orang yang sudah menjadi partner, bukan partner ya, yang menjadi atau memiliki akun YouTube menggunakan YouTube sendiri. Yang kita bahas di sini bukan terkait masalah YouTube-nya. Yang saya garis bawahi, yang nanti saya akan jelaskan seberapa besar manfaatnya. Nah, manfaat YouTube ini ada 2. Manfaat yang pertama adalah bagi seorang penikmat, dan ada yang namanya pelaku. Nah, ini beda. Penikmat dan pelaku ini beda. Kalau di Indonesia biasanya penikmat itu kebanyakan ada yang menikmati hiburan, musik, itu paling banyak, mencari informasi, berita, atau ilmu-ilmu baru, atau menonton siaran langsung, atau nonton game. Nah, ini adalah yang banyak dilakukan oleh penikmat. Beda dengan pelaku. Nah, jadi kalau kita bagi, jadi di dalam 139 juta ini ada garis dan kita bagi 2. Ada yang namanya penikmat dan ada yang namanya pelaku. Pelaku apa manfaatnya itu? Yang pertama, menyimpan memori video atau kenang-kenangan, hobi, atau membuat laporan tugas atau kerja. Ada juga dijadikan sebagai promosi barang atau personal branding. Ada yang ingin mendapatkan uang dari asetnya. Jadi tidak semua dari pelaku itu mencari uang. Ya, kalau saya bagi 2 ya, dari 139 juta ini ada 2, penikmat dan pelaku. Yang penikmat opini saya adalah 80%, pelakunya hanya 20%. Jadi perbandingannya jauh. Ya, bisalah survei teman-teman di lingkungan masing-masing. Satu RT di rumah yang menjadi penikmat dan yang menjadi pelaku lebih banyak mana? Penikmat. Berapa persennya kalau di RT kita? 0,0 sekian persen. Maka di sini di 20% adalah pelaku. Nah, di pelaku ini ada tadi dibagi 4 lagi. Hanya sebatas untuk menyimpan video, ada untuk tugas laporan, ada untuk branding, dan ada yang cari uang. Dibagi lagi. Nah, yang cari uang artinya di sini yang termonetisasi. Nah, yang termonetisasi di sini kalau yang saya baca datanya itu sekitar 4% dari 139 juta. Berarti yang belum dimonet kan masih banyak, atau yang hanya usernya masih banyak. Nah, ini adalah dari pelakunya. Apa manfaatnya pelaku? Ya, pelaku tadi menyimpan memori. Ada juga laporan tugas, mempromosikan barang atau mendapatkan uang. Nah, yang saya ingin tahu teman-teman yang duduk di depan saya ini datang ke Bondowoso jauh-jauh belajar YouTube mau jadi pelaku, benar tidak? Bukan jadi penikmat ya. Nah, pelaku yang mana saya belum tahu. Apakah mau belajar untuk membuat memori video, cara nyimpan video, atau hanya untuk membuat laporan kerja, atau hanya ingin terkenal, atau ingin mempromosikan barang, atau benar mendapatkan uang. Nah, ini kita beda. Nah, makanya saya buat dasar alasan orang ingin menjadi YouTuber. Penting sekali buat saya. Kenapa? Ketika saya nggak tahu tujuannya dan saya kasih dengan yang nggak sesuai, maka saya sia-sia buang-buang kuota saya. Apa tujuan utamanya? Yang pertama biasanya ikut-ikutan temannya, banyakan ya. Karena temannya sukses, beli mampu di Pajero, beli rumah,
ada yang udah sukses nambah istri baru lewat YouTube misalkan, ikut-ikutan, saya juga pengen beli mobil mas misalkan. Ada juga yang nomor 2, menyalurkan hobi atau menyimpan memori kenangan. Beda cara ini. Kalau ikut-ikutan paling ala cibuling ini tau lah, paling udah selesai. Beda dengan menyalurkan hobi. Di sini cukup senang aja bisa upload itu sudah senang. Mau dia ngupload berdiri, goyang-goyang, miring-miring ya sakarep. Yang penting sudah bisa ngupload senang kan. Nomor 3, berjualan atau branding produk. Ini cara ilmunya beda. Kalau berjualan ya jangan hanya pakai HP, gimana setidaknya minimal iPhone atau kamera DSLR, sehingga produk yang kita shooting yang warnanya pucat menjadi wah. Gimana caranya barang kita dan juga musiknya walaupun ada copyright, no problem, karena tujuannya hanya untuk berjualan. Walaupun hanya re-upload, ya no problem, gak ada masalah, karena hanya untuk tujuannya berjualan. Nomor 4, ingin terkenal. Misalkan mencalonkan anggota dewan atau bupati, udah gak musim lagi dengan banner-banner, cukup dengan yang namanya profil. Halo, perkenalkan saya Imam, calon anggota dewan nomor urut sekian, tolong coblos, unggah ke YouTube, kemudian diiklankan di wilayah yang kita inginkan, bisa jadi. Cara kerjanya ilmunya beda. Bisa. Walaupun saya nggak pandai ngomong, bisa mas? Bisa. Walaupun saya nggak punya ijazah, bisa. Makanya saya ingin tahu sekarang di antara 16 peserta ini tujuan utamanya datang ke Bondowoso yang mana? Memang belajar YouTube, cuma belajar YouTube itu apa? Yang mana yang teman-teman inginkan? Saya ingin jawaban yang pasti, bukan ambigu apalagi jaim. Saya nggak mau. Mana yang paling utama? Cari uang. Pilih yang mana? 5. Nomor 5 ya. Yakin ya? Yakin. Berarti nggak jauh beda dengan jawaban teman-teman kita sebelumnya atau alumni yang lain. Jawabannya adalah 5, uang. Nah itu dia tidak salah. Ingin terkenal ya tidak salah. Ingin menyalurkan hobi tidak salah. Kalau memang hobi nomor 5, oke, artinya kita ingin mendapatkan cuan, bukan pengakuan ya. Kalau yang nomor 4 pengakuan, kalau nomor 5 cuan. Nah ketika ingin mendapatkan cuan, artinya kita butuh yang namanya uang. Kenapa teman-teman butuh uang? Kenapa butuh uang? Buat hidup, naikin derajat keluarga, bertahan hidup kan? Atau mungkin punya masalah. Masalahnya kan pengen beli mobil, beli rumah, bayar hutang. Ini kan masalah. Maka kita berusaha belajar itu untuk mendapatkan uang. Uang ini didapatkan dengan cara usaha. Usahanya apa? Jadi petani, jadi pedagang, jadi guru, jadi YouTuber adalah salah satunya. Jadi YouTuber mikir usahanya pasti akan dapat uang, pasti masalah selesai. Kalau belajar YouTube langsung mikir uang, maka melewati yang namanya usahanya. Sehingga apa? 1 poin dilompati sudah akan bisa terjadi. Apalagi belajar YouTuber langsung ke masalah. Mas, mohon maaf, saya datang dari kota ini mas, saya datang ingin benar serius belajar YouTube karena saya untuk melunasi hutang saya. Jadi nanti yang dipikir ketika jadi YouTuber, masalah terus yang dipikir. Sehingga melompati 2 poin ini nggak akan pernah terjadi. Maka harus turun. Ketika jadi YouTuber, maka cara kerjanya gimana, usahanya gimana, pasti akan uang dapat dan masalah akan terselesaikan. Tidak salah. Tetapi dari 5 poin tadi, saya menyarankan teman-teman pilih nomor 6 dulu. Nomor 6. Kelihatan bukan? Tidak kelihatan. Ada yang kelihatan? Rasa. Karena hasilnya nggak kelihatan, nggak terwujud hasilnya. Apa nomor 5 dan nomor 6? Kalau nomor 5 tadi kan dapat uang. Kalau nomor 6 dapatnya pahala. Maka kita niatkan yang namanya pilih ibadah dulu.
Bukan saya soalin, saya bukan orang anak pesantren, tapi ini pengalaman saya. Ketika saya dulu 2017 sampai 2020, niat saya itu nomor 5 terus, uang terus. Apa yang didapat? Yang didapat hanyalah kesenangan. Sahrul main YouTube, belajar di Bondowoso. Gajian pertama 2 bulan model gajian 5 juta, senang saya. Gajian kedua naik 7 juta, makin senang. Gajian ketiga naik 10 juta, senang, makin senang. Dan tahu dengar kabar Mas Rohman yang sewaktu itu satu kelas dengan saya, gajian pertamanya dapat 120 juta, masih senang atau tidak? Sudah hilang senangnya. Nah, yang namanya kesenangan kan sesaat, hilang sudah. Sama saya juga dulu sama. Ketika saya dapat uang, melihat teman belum berhasil, gagah sendiri. Tapi ketika melihat teman lebih gede dari saya, langsung panas hati saya, sesak dada saya. Jadi situlah kenapa hanya di uang saja yang didapat kesenangan. Nah, kesenangan ini sesaat. Ketika saat pertama 2017 saya minus 140 juta, ketika niat uang tertutupilah menjadi 0, sehingga dapat lagi plus karena lupa dan hanya senang. Sampai di 2020 ya, 1 bulan saya menghabiskan uang 1,4 M. 1 bulan saya buang lagi. Benar nyata. 1 bulan, bayangkan bulan kemarin tabungan masih ada sekitar hampir 2 M. Di bulan berikutnya sisa 80.000. Kalau teman-teman jadi saya kira-kira stres atau biasa aja? Hampir gila, Pak. Bulan lalu rekening tertulis hampir 2 M. Bulan berikutnya 80.000, pengen tahu. Belum. Dan nyata dibuang lagi, dibakar uangnya sama saya. Ya terjerumus tadi, karena saya lupa siapa yang kasih saya rezeki itu. Lupa, saya nggak pernah mengingat yang namanya mohon maaf, nggak pernah sholat ini itu. Dicampur lagi gampang didapatnya. Nah, akhirnya disadarkanlah ternyata segala sesuatu pekerjaan selalu awali dengan ibadah. Apa yang didapat? Pahala. Selain pahala, apa yang didapat? Kebahagiaan. Kebahagiaan ini nggak ada habisnya. Sampai kapanpun ini akan ada. Mas Ari pulang ke Jogja, Mas Aji pulang ke Jogja. Nyampe Jogja ngajari orang lain di rumahnya tetangganya. Walaupun Mas Haji belum dapat uang dari YouTube, mohon maaf, belum gajian. Yang diajari gajian dulu. Saya tanya, bahagia atau tidak? Diri dikit. Dari banyak. Masya Allah. Bedanya di sini. Bahagianya kita adalah di ketenangan hati, kepuasan hati. Bahwa memahami keilmuan tentang dunia kehidupan. Yang kita tanyakan di sini, apakah YouTube itu? Saya rasa teman-teman sudah paham, ya. Mungkin selama ini kita hanya jadi penikmat, dan ternyata selain penikmat ada juga menjadi seorang pelaku di sini. Pelaku menjadi seorang YouTuber, ya. Dan yang saya lebih terangkan di sini, yang saya garis bawahi adalah seberapa besar manfaatnya. Apa manfaat yang sudah kita lakukan selama ini? Apakah hanya manfaat di bagian penikmat, ataukah hanya manfaat di bagian pelaku? Nah, ini adalah dua yang berbeda, ya, dua pelaku yang berbeda. Mungkin selama ini kita hanya di posisi penikmat. Mungkin ada juga sebagian kemarin yang sesuai dengan kuis, ada 7 orang yang mungkin sudah menjadi pelaku. Tapi hadir di hari ini, duduk di tempat ini, tentunya teman-teman bukan belajar untuk menjadi penikmat lagi, tetapi benar-benar ingin menjadi pelakunya. Nah, di bidang pelaku ini juga ada bagiannya. Nah, ini manfaat yang sering dilakukan penikmat: menikmati hiburan, mencari informasi, pengetahuan, berita, ilmu baru, menonton live, nonton game. Nah, ini mungkin selama ini kita hanya di sini menghabiskan waktu kita sehari
Bahkan sampai kadang televisi pun kalah sekarang, karena banyak memanfaatkan, menikmati apa yang mereka butuhkan melalui kamera itu. Nah, ada juga yang manfaat seorang pelaku